Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara-saudara pada waktu kita baru merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, pada hari ke-50, kalau hari kematian Tuhan Yesus itu waktu hari Paskah, perayaan Yahudi Paskah, ya. Jadi pada waktu hari kebangkitannya itu, waktu buah-buah pertama, orang menyembahkan buah pertama. Nanti kalau waktu Pentakosta itu waktunya sebenarnya ini kan bulan-bulan orang panenan, ya. Namun orang-orang Yahudi itu juga merayakan, mengingat, ya, untuk mengingat lagi pada waktu turunnya 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa, ya. Waktu 10 hukum itu Musa turun dari Gunung Sinai memberikan 10 hukum, itu juga diperingati. Jadi itu turunnya Roh Kudus ini juga mengingatkan waktu turunnya 10 hukum Tuhan, ya, dari Bukit Sinai. Nah, mungkin tidak banyak dijelaskan itu, namun itulah yang orang Yahudi suka memperingati, ya, apa-apa yang pernah mereka sejarahnya itu mereka peringati, ya. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi dari mana-mana datang berkumpul di Yerusalem, tapi tujuan mereka merayakan hari panenan juga, gitu ya. Jadi itu sebabnya di pas jatuhnya itu pada hari Pentakosta. Nah, apa maknanya bagi kita zaman sekarang, ya? Jadi kita mengingat memang itu waktu Tuhan memberikan amanatnya, hukum-hukumnya. Lalu hari Pentakosta ini juga merupakan apa yang sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus mengatakan pada waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasanya tapi untuk apa? Bersaksi, ya, menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bagi kita, ya, zaman sekarang kan kita mengingat bahwa Tuhan itu ingin kita hidup yang benar terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Itu 10 hukum diberikan demikian. Dan waktu Pentakosta ini juga terjadi seperti apa yang sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya itu kan doa bersama, dan mereka pada waktu doa bersama itu kan ada 125 orang yang berkumpul, ya. Kemudian semua orang ini menantikan turunnya Roh Kudus dan juga menantikan datangnya Yesus kembali, ya. Nah, tidak tahu karena pada waktu itu Tuhan Yesus tidak memberitahu kapan dia akan datang kembali. Tapi dia memberitahu, kamu jadi saksi dan kamu lakukan misi, ya, misi untuk bukan saja diam di tempat, tetapi pergi ke daerah lain, ya. Itu sebabnya ke Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dan kalau sekarang ini kita, ya, kemana? Pertama di dalam lingkungan sendiri dulu, lalu kita berkembang. Kalau lingkungan di dalam keluarga kita bisa bawa mereka menerima kesaksian tentang kehidupan, bagaimana Allah mengasihi kita, memberikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus dia menderita, mati, disalibkan untuk mengganti, ya, menebus dosa sudah, untuk mengganti kita. Harusnya kita yang dihukum, kita tidak dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman itu sehingga saudara dan saya dapat dibebaskan dari hukuman yang harusnya kita terima. Dan mereka menantikan juga
kedatangan Roh Kudus itu untuk memberikan penguatan ya, supaya mereka pergi dan menjalankan misi ke daerah-daerah lainnya. Jadi saudara-saudara, peristiwanya pada waktu Roh Kudus turun itu kita bisa ambil di Kisah Para Rasul pasal 2. Mungkin sejak kemarin di ibadah-ibadah sudah dibacakan, dan saat ini kita mengingat juga ya, tapi kita mau maknanya, kita mau menjalankan. Kalau pada waktu itu mereka ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ini jadi peristiwa yang pertama. Demikian. Kemudian peristiwa kedua, fenomenanya, yang pertama mereka mendengarkan ada semuanya itu terdengar bunyi ya. Jadi ini fenomenanya terdengar bunyi. Kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi tampak. Yang kedua, fenomenanya mereka tampak, melihat ya, ada seperti api-api ya, seperti pada waktu Musa di padang belantara itu, dia lihat ada pohon yang menyala tetapi bukan api seperti api ya. Jadi ini di atas kepala mereka semuanya, bertebaran hinggap pada mereka ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara ya, mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk dikatakan. Jadi 3 hal ini, apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka sampaikan. Jadi Roh Kudus memenuhi mereka, mereka sampaikan. Dikatakan juga mereka menceritakan semua perbuatan-perbuatan besar ya, yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Nah saudara, kita merenungkan secara singkat, namun kita tahu ya ini maknanya dan juga peristiwanya. Nanti kita sambung lagi. Jadi saudara, hari ini mari kita merenungkan, sudahkah kita melakukan? Kan ini peristiwanya sudah 2000 tahun lebih ya. Dan sekarang apakah kita sudah melaksanakan? Kalau saudara sudah terima kuasa karena Roh Kudus sudah turun atas saudara, apakah saudara sudah menjadi saksi? Apakah kita sudah menjalankan misi untuk dari satu tempat ke tempat-tempat yang lain ya, menjelaskan tentang kesaksian tadi. Lalu apakah kita juga sudah mengatakan ya, dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa mengatakan memang dalam bahasa sendiri ataupun bahasa orang lain, karena kita dikuasai, kita memperoleh kuasa itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami melaksanakan. Kami sudah Engkau penuhi dengan Roh-Mu, dan biarlah kami dapat menjadi saksi. Kami mau pergi bukan saja di tempat rumah sendiri, tetapi ke tempat lainnya untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah kami menggunakan kuasa yang sudah ada di dalam kami untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, demikianlah renungan hari ini. Semoga saudara diberkati dan berkatilah orang lain juga dengan saudara bisa share video ini ya. Dan saudara sampaikan kepada keluarga saudara dan orang lain juga. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao.
Impact Family, impacting the world through healthy family.